Kak Xiao, garis cintamu sangat rumit. Garis cintamu. Hubunganmu akan berubah tahun ini. Biar aku lihat spiralmu. Luo. Itu garis di jari ini. Xiaoran. Luo. Aku baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Ada pelanggan datang. Nanti kita bicara lagi. Kembali dan bicara. Kamu beli obat. Orang tua itu minta sebotol obat pereda nyeri. Tablet cacing ini sangat bagus. Ada obat tidur? Obat itu termasuk obat resep. Ada resepnya? Aku cuma susah tidur. Aku punya neurastenia. Terima kasih. Aku akan membayarmu kembali. Hanling. Hanling, ada apa denganmu? Hanling. Ada apa denganmu? Hanling. Aku akan menutupi yang lalu.
Hanling bicara padaku. Liang. Hanling. Bicara padaku. Ahley. Ahley, jangan tinggalkan aku sendirian. Dokter. 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 Dia di mana? Dokter. Dokter. Ya. Kamu sudah bangun. Masih tidak nyaman? Apa yang terjadi? Kamu tidak tahu apa yang terjadi. Kenapa kamu melakukan ini pada dirimu sendiri? Aku terus memanggilmu dalam mimpiku. Kamu benar-benar datang. Kenapa aku di sini? Kamu sakit. Ini serius. Ini rumah sakit. Kenapa kamu minum begitu banyak pil tidur? Perutku sakit. Aku tidak bisa tidur. Aku mencintaimu. Aku mencintaimu. Sakit. Dokter. Dokter. Yuan lama tidak bertemu. Kamu masih datang ke Shenzhen. Hahaha. Jangan khawatir. Kamu bilang dulu kamu mengaku. Oh. Biar aku tuangkan air untukmu. Ini bir. Awalnya dia berbagi kamar dengan seorang gadis. Aku pikir bagaimana aku bisa membiarkannya berbagi kamar. Jadi aku menyewanya. Biarkan dia tinggal sendiri. Dan tinggal bersamaku. Minum lebih sedikit. Bukankah kamu kehilangan Hanling karena terlalu banyak minum? Biarkan dia minum. Dia sedang tidak mood belakangan ini. Dia sedang sial belakangan ini.
Jangan bahas topik itu. Tidak apa-apa. Bilang saja apapun. Dia beruntung tidak mengikuti aku. Sekarang Xiao Yan sudah sukses dan menjadi bos besar. Kamu tidak menyangka itu. Aku yang pertama kali datang ke Shenzhen. Sekarang aku yang paling sengsara. Apakah Xiao Zhan sekaya yang kamu katakan? Tentu saja. Dia punya 100 juta yuan kan? Han Liang sangat beruntung. Hanling, sekarang kamu merasa lebih baik. Tidak apa-apa. Apakah kamu ingat hari apa hari ini? Kamu masih ingat. Saya sudah memesan sebuah kotak di istana. Tanpa mengundang orang lain. Hanya kita berdua. Mari kita rayakan. Saya ingin memasak untukmu. Tidak, kamu belum sembuh sepenuhnya. Saya harus memasak makanan ini. Ini adalah hari pernikahan kita yang kelima. Ini adalah hari ulang tahun pernikahan kita. Saya akan membantumu. Apakah enak? Ya. Kamu tidak bisa terbiasa dengan masakan saya ya? Tidak. Saya tidak lapar. Hari ini adalah hari pernikahan kita yang kelima. Rasanya seperti belum lama. Saya juga memasak hari itu. Tapi kita tidak punya uang untuk membeli ayam utuh. Dan kita harus menghitung. Kita punya ayam setengah bumbu dan setengah sup. Saya juga menggoreng 2 sayuran. Saya ingat dengan jelas. Kamu makan 2 mangkuk nasi hari itu dan menghabiskan semua supnya. Lalu kamu tersenyum dengan sangat puas. Jangan terlalu banyak berpikir. Saya benar-benar tidak lapar. Ayo. Xiao, Hei Wei Yuan, kenapa kamu di sini? saya di sini untuk memberitahumu bahwa saya sudah di penghargaan hiburan. Dan sekarang saya adalah pembawa acara program emas stasiun kita. Saya baru saja selesai merekam 1 episode siang ini. Bagus. Saya tahu kamu membantu saya lagi. Jadi saya ingin mentraktirmu makan. Terima kasih banyak. Tidak perlu sungguh. Tidak, saya sudah memesan meja. Kamu harus pergi. Kamu tidak perlu terlalu sopan. Kamu harus pergi. Oke, masuk ke mobil.
Saya melihatmu di lantai bawah tadi. Saya melambai padamu. Tapi kamu tidak melihat saya. Apakah kamu bos di sini? Mari kita bicara. Mau bicara tentang apa? Ada apa lagi yang bisa dibicarakan? Aku sudah tahu tak lama setelah kamu pergi. Kamu difitnah. Selamat malam. Kak Zhao, apakah Heaven Club juga milikmu? Hei di sini. Biar aku perkenalkan kamu. Silakan masuk. Kenapa kamu datang hari ini? Kenapa aku tidak bisa datang hari ini? Hari ini tidak. Aku cuma bertanya. Oh benar, panggil Qiang Zai ke sini. Kamu di sini. Berhenti. Biar aku beritahu yang sebenarnya. Sebenarnya semua bantuan ini dari kakak ini. Kamu harus berterima kasih padanya. Bagaimana memanggil Qiang Zai? Ayo Kak Qiang, aku bersulang untukmu. Maaf. Aku tidak minum alkohol sama sekali. Kak Qiang begini, gelas anggur ini, untuk aku berterima kasih padamu. Jadi minum sedikit saja ya. Maaf, aku tidak akan minum setetes pun. Kak Xiao, Ya, ini. oke biar aku yang adil. Sejak aku kenal Qiang Zai, aku belum pernah melihatnya minum setetes anggur. Kalau hari ini, kalau kamu bisa membuatnya minum sedikit, maka aku akan terkesan. Kak Qiang, tolong beri aku sedikit muka. Sedikit saja, sedikit saja. Aku hanya minum air. Kak Xiao, bisa kamu bilang sesuatu untukku? Itu. Oke, kembali. Kembali aku malu. Sejak aku mengenalnya, dia belum pernah minum setetes alkohol. Boleh aku minum denganmu? Aku akan minum untukmu. Ayo. Aku akan minum untukmu. Hahaha, Mana Qiang Zai? Kak Xiao, aku bersulang untukmu. Jangan terlalu sopan.
Minum. Hari ini ulang tahunmu. Hah, hah, hah. Maaf. Bukan hari ini. Kemarin. Kemarin kamu makan kue nggak? Hah, hah. Aku tahu kamu sibuk di luar. Kamu masih ingat aku nggak? Iya. Kalau kamu nggak mau pulang ke rumah kita. Kenapa kamu pulang? Kalau nggak mau pulang, jangan pulang. Aku nggak pergi. Aku juga nggak mau lihat kamu. Pergi. 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 Siauran bajingan. Bos. Bos. Aku ada sesuatu. Bikin kita sudah sampai cat. Untuk bahas iklan Zero Degree Fragrance. Aku lupa. Kenapa kamu nggak balik lain kali? Bos, ini nggak bisa ditunda lagi. Ini tentang penjualan Zero Degree Fragrance. Kalau gitu aku laporkan saja. Soal iklan Zero Degree Fragrance sekarang, kami sudah lakukan riset pasar. Gimana ya? Ada bagusnya, ada jeleknya.
Aku dan Lauyo pikir, kita harus reposisi Zero Degree Fragrance. Kami sudah diskusi sama divisi kreatif, harus bikin iklan yang dekat sama kehidupan. Tema utamanya kehidupan, yang mana adalah untuk menciptakan suasana hidup. Hidup. Bisakah kamu memberitahu saya apa itu hidup? Hidup adalah tamparan demi tamparan yang membangunkan orang dari mimpi mereka. Di mana Shell? Saya tidak tahu. Han Ling ada di sini. Bilang saya tidak ada di sini. Di mana dia? Saya tidak tahu. Dia sudah pergi. Kamu lanjutkan saja. Halo Presiden Liu. Halo UM. Apakah Anda sudah membuat janji dengan Tuan Xiao? Tidak, saya hanya datang untuk melihatnya.
Kak Xiao, Ya. Mengapa kamu di sini? saya lewat Heaven dan melihat mobilmu di sini. Oh. Sudah makan. Belum. Mari makan bersama. Oke, UM. Jangan khawatirkan kotorannya. Kamu belum menyentuh sisi ini. Hei Kak Xiao, mengapa kamu tidak pulang? Saya ada makan malam bisnis malam ini. Saya hanya akan minum di sini. Terima kasih. Selamat malam, bos. Oke. Saya merasa sangat baik. Ini mewah. Cayak. Silakan kamu. Kamu tidak datang. Bukankah saya mengundangmu saat kita buka? Saya datang. Saya pikir kamu sibuk. Saya tidak mencari kamu dan pulang. Lihat kemana kamu pergi. Saya kembali ke San Yimei. Saya memperingatkan kamu. San Yimei. Saya sudah putus dengan San Yimei. Kenapa? Tidak ada alasan. Kalau tidak cocok ya putus saja. Ya. Sudah lama saya lihat San Yimei semakin realistis. Seperti kata pepatah, ajaklah untuk rujuk bukan cera. Saya tidak akan membujuk kalian berdua. Jangan ajak saya. Sia-sia saja membujuk. Saya ingin rujukan pasangan lain. Xiao Ran dan Han Liang. Itu sebabnya saya memanggilmu. Ya. Kamu benar-benar memikirkan Han Ling. Mereka sudah bersama hampir 10 tahun. Saya hanya berharap Han Ling baik-baik saja. Asal dia baik semuanya baik. Xiao Ran selingkuhkan. Sepertinya tinggal menunggu waktu. Sekarang ada pembawa acara TV yang mengincarnya. Menurut saya begitu, dengan uang. Semua hal baik semakin mendekat padanya. Apakah gadis itu sudah mendatangimu? Jangan khawatir tentang itu. Saya memanggilmu untuk memintamu membujuk Xiao Ran bersamaku. Atau untuk Han Ling. Tidak sepenuhnya. Sekarang terlalu banyak orang yang mengincarnya. Saya takut dia tersesat dan menderita. Kak Xiao, garis percintaan kamu sangat rumit. Garis cinta. Ya? Hubungan kamu akan berubah tahun ini. Biar saya lihat gong kamu. Gong. Itu garis di jari ini. Apa artinya? Itu melambangkan kekayaan. Tangan yang lain. Xiao. Qiming sudah datang. Dia di luar. Dia teman sekelas kuliahku. Kamu saja yang bicara. Tidak apa-apa. Biarkan dia masuk. Kak Xiao. Sepertinya aku lebih baik pergi dulu. Tidak apa-apa, kamu bisa tetap di sini. Tidak. Aku akan pergi dulu, Kak. Aku tidak akan mengantarmu. Hei. Postur tubuh gadis ini terlalu mirip dengan Han Ling. Xiao Ran suka tipe seperti ini ya. Masuklah. Hei berhenti melirik. Hei Xiao Ran. Apa yang terjadi antara kamu dan Han Lin beberapa hari ini? Tidak apa-apa. Kudengar Han Lin datang menemuimu beberapa hari lalu. Dan kamu tidak menemuinya. Apa kalian bertengkar? Itu hanya sedikit kesalahpahaman.
Bukan kesalahpahaman kecil kan? Bukan kesalahpahaman kecil. Kamu bahkan tidak pulang untuk ulang tahun Han Ling. Aku juga dengar kamu tidak pulang. Tapi bersama gadis kecil yang baru saja keluarkan. Ah benar, aku ada janji dengan klien Liu Yuan di Gedung Dawang. Kamu temani dia. Qiming, kamu sebaiknya menemani Liu Yuan. Hei, aku belum selesai bicara. Aku bilang kenapa kamu sekarang tidak bisa bicara dengan baik. Kenapa kamu tidak bisa lebih bijaksana? Kamu baru saja menjualku. Aku menjualmu. Apa yang kamu takutkan? Apa Hipang yang kira? Kita teman sekelas. Hubungan antara teman sekelas dan kawan lebih baik daripada hubungan antara kekasih. Aku memintamu membujuk Xiaoran. Untuk membujuk Shan. Bagaimana kamu tidak membujuk? Itu yang kamu sebut membujuk. Bagaimana aku tidak membujuk? Aku mengatakan apa yang seharusnya beritahunya. Aku membiarkannya pergi. Kenapa dia pergi? Dia membujuknya untuk pergi. Aku bahkan tidak ingin membicarakanmu. Sejak kamu mulai bekerja dengan Xiaoran, kamu jadi semakin hati-hati. Ini tidak benar. Aku beritahu kamu. Qiang Zai. Datang ke kantorku besok sore. Wei Yuan. Kamu sedang apa? Ah. Oh, aku sudah selesai. Para murid sudah pergi semua. Oke. Kamu mau pergi kemana? Nona Wei, tunggu sebentar. Kamu tidak bisa begitu saja masuk seperti itu. Nona Wei, tapi syarat mereka mungkin agak tinggi. Nona Wei, kamu tidak bisa masuk. Nona Wei, kamu tidak bisa masuk. Bos ingin masuk sendiri. Aku dengar kamu sudah mencari-cari aku beberapa hari ini. Kenapa kamu menghindariku? Siapa yang menghindarimu? Ya, Aku. Aku sudah jelaskan padamu apa yang harus kukatakan. Kita tidak bisa bersama. Kamu sebutkan harganya. aku tidak punya syarat. Aku hanya ingin bersamamu. Itu tidak mungkin. Aku tidak akan meninggalkan istriku. Aku punya pacar. Aku tidak akan pergi denganmu hari ini. Aku benar-benar tidak terbiasa dengan acara sosial seperti itu. Ya. Xiaoran. Kamu baik-baik saja. Tidak, aku baik-baik saja. Apakah kamu tidak enak badan? Ah. Apakah kamu sakit? Tidak.
Kenapa kamu tidak pergi hari ini? Lagi pula Lao Yo ada di sini. Aku akan telepon dia dan bilang kamu tidak enak badan. Tidak, aku mungkin sedikit bosan. Pergi keluar saja untuk menghirup udara segar. Oke, hati-hati. Oke. Oke, aku pergi. Oke. Halo. Kamu mencari siapa? Halo, aku Wei Yuan. Kamu Hailin? Aku melihatmu di iklan. Ada apa? Lanjutkan. Aku hamil. Bayinya adalah milik Xiaoran. Aku mencintainya. Aku sangat mencintainya. Aku tahu dia juga mencintaiku. Aku tidak menginginkan apapun. Aku hanya menginginkannya. Aku mohon penuhilah kami, oke? Kamu yakin? Bayi di rahimmu adalah milik Xiaoran. Aku tidak punya pria lain. Yan R. Kenapa kamu duduk di lantai? Apa yang terjadi? Aku bertemu Mei Yuan. Dia hamil.
Temanku hamil. Hal yang besar. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Sebenarnya kamu seharusnya tidak kembali. Kamu harus pergi padanya dan menemaninya. Kehamilan adalah hal besar bagi seseorang. Dia butuh seseorang yang peduli padanya. Xiaoyan. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Aku bisa menipu diriku sendiri. Aku selalu bilang pada diriku sendiri, kita baik-baik saja. Dan kita akan baik-baik saja. Ini semua salahku. Kenapa kamu melakukan ini padaku? Jangan lakukan ini. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Aku sangat sedih saat kamu melakukan ini. Ini semua salahku. Aku baik-baik saja, aku benar-benar baik-baik saja. Kamu pergi dengannya. Kamu harus berada di sisinya sekarang. Kamu pergi. Bagaimanapun aku tidak bisa punya anak. Kamu harus ada di sisinya untuk merawatnya sekarang. Hah, tidak. Kamu pergi. Kamu pergi. Pergi, kamu pergi. Kamu pergi. Pergi. Kamu pergi. Apa yang kamu mau dariku? Kamu pergi. Jangan datang. Pergi. Pergi. Keluar. Pause. Minum lebih sedikit. Minum bersamaku. Bos, kamu tahu aku tidak minum. Sungguh minum lebih sedikit. Qiang Zai. Hidup sendiri itu baik. Bos, kamu punya sesuatu di pikiranmu.
Ya, ya. Aku masih tidak bisa menghubungi kakak pertama dan kedua. Teacher. Ya. Oh, perkembangannya tidak baik. Banyak orang akan menuntutnya sekarang. Ngomong-ngomong, aku akan memberitahumu sesuatu. Kamu juga harus memperhatikan keselamatanmu belakangan ini. Hati-hati saat kamu keluar. Aku ingin menjemput ayahku dalam beberapa hari. Orang tua itu cukup kesepian. Hahaha. Biarkan saja, dan itu akan berlalu. Hahaha. Bro, kalau aku jadi kamu, aku akan pulang dan tidur. Keberuntungan itu sesuatu yang tidak bisa kamu hentikan, tidak bisa diikuti. Tidak ada gunanya bersaing dengan dirimu sendiri. Hahaha, mari kita terus bertaruh. Hanling. Halo. Apa kabar? Baik. Oke. Kamu kembali cepat. Ya. Semakin sedikit mobil, semakin lancar lalu lintas. Ayo pergi. Mari bicara. Sia-oran. Kabur tidak akan menyelesaikan masalah. Jangan memaksakan apapun. Aku tidak mengerti. Mari bercerai. Aku sudah ingin mengatakan kata-kata ini beberapa hari ini. Kupikir akan sulit. Tapi ternyata mudah untuk mengatakannya. Tidak. Aku tidak setuju untuk bercerai. Ini siksaan bagi kita berdua. Kenapa? Aku tidak ingin saling menyiksa lagi.
Berikan jalan keluar untuk masing-masing. Jangan biarkan ini berakhir dengan saling menghancurkan. Kita bercerai. Kamu juga bisa bersama Wei Yuan dengan baik. Kamu bisa menjadi ayah yang baik di masa depan. Aku tidak bisa memberimu anak. Jangan katakan itu, jangan katakan ini. Katakan saja. Jika aku mengatakannya, aku akan merasa lega. Lingar. Aku minta maaf padamu. Sia Oran. Kamu sudah melalui masa sulit. Aku berhutang padamu. Kamu benar-benar tidak tahu? Aku berhutang padamu. Apa kamu berencana memberiku uang? Menurutmu berapa yang pantas? Berapa yang kamu mau? Sia Oran. Untuk apa aku butuh uang? Aku sudah mati. Untuk apa aku butuh uang? Tidak semua orang sepertimu. Dan menggunakan uang untuk membuktikan segalanya. Aku tidak mau uangmu. Aku tidak mau 1 sen pun. Aku benci uangmu. Kamu sudah menikah selama 6 tahun. Kenapa kamu ingin bercerai? Apa yang terjadi? Bisa kamu ceritakan? Kami berharap bisa menjadi penengah. Kami akan mencoba menjadi penengah. Ini yang terbaik. Jangan ambil langkah ini. Cobalah untuk tidak bercerai jika memungkinkan. Semua orang harus berhati-hati. Baiklah. Kalian berdua pulang dulu. Setelah sebulan, jika kalian masih ingin bercerai, kembalilah untuk menyelesaikannya. Bagaimana menurutmu? Tidak perlu. Kalian bisa melakukannya sekarang. Bagaimana menurutmu? Aku dengar. Cepat sekali. Kalian berdua dulunya satu keluarga. Tapi sekarang sudah berpisah. Baru 5 menit berlalu. Hari kita datang untuk mengambil sertifikat nikah. Aku masih ingat ada pameran di lapangan ini. Ada banyak orang di lapangan. Semua orang bahagia. Seperti baru kemarin terjadi. Siang Ren. Kamu masih berhutang pernikahan padaku. Kamu bilang 100 meja.
Ya. Aku berhutang padamu. Hanling. Aku berhutang padamu selamanya. Oke, kita tidak saling berhutang apapun. Pikirkan baik-baik. Sangat bahagia bersamamu. Apapun hasil akhirnya. Tapi kamu juga menepati janjimu. Dan itu bisa dianggap sebagai hasil yang sukses. Kamu punya temperamen buruk. Tidak heran perusahaanmu begitu besar. Dengan begitu banyak hal yang harus diurus. Aku tahu kamu menderita. Aku seharusnya lebih mempertimbangkanmu. Berhenti bicara. Jangan katakan itu. Bisakah kamu tidak pergi dengan terburu-buru? Tetap sebentar. Pergi. Pulanglah lebih awal untuk menyelamatkanku dari siksaan. Tidak. Tidak. Aku takut melihat ini akan mengingatkanku padamu. Tinggalkan fotonya untukku. Tinggalkan milikku juga. Ini saat aku pertama kali datang ke Shenzhen. Diambil di Lanyuan. Jangan lakukan ini. Ini foto yang diambil di hutan bakau. Ini tahun 1994 saat kami pulang ke kampung halamanku. Diambil di depan rumahku. Ini saat kami masih kuliah. Ini saat ibuku datang. Kami mencarinya di Taman Senturi. Saat kamu memulai perusahaanmu. Dengan Lao Yo. Di gerbang perusahaan. Tempat ini khusus dibangun untukku olehmu. Tapi tidak pernah digunakan. Sia-sia. Saatnya pergi. Mari menari untuk terakhir kalinya.
Kalau aku menari dengan buruk, Aku akan mengajarimu. kalau aku tidak kembali mencarimu, apakah kamu akan kembali? Ya. Aku tidak akan membiarkanmu menyingkirkanku dengan mudah. Kenapa kita tidak kembali ke Lushun bersama? Kenapa harus kembali ke Lushun? Aku bisa minta keluargaku mencarikan pekerjaan untukmu. Paling buruk aku akan minta bantuan Perdana Menteri. Pasti bisa diselesaikan. Tidak perlu. Kenapa? Aku tidak mau menghabiskan uangmu. Kenapa kita harus memisahkan kamu dan aku? Karena aku bersamamu, aku tidak bisa menerimanya. Apakah kamu mengerti? Sekarang aku memikirkannya. Kalau aku tidak datang ke Shenzhen saat itu, mungkin aku sudah kembali ke kampung halaman. Atau mengikuti Han Ling kembali ke Lushun. Aku akan mencari pekerjaan yang stabil. Aku akan punya istri, anak, dan rumah. Aku juga akan bertengkar dengan istriku karena sepak bola di TV. Aku juga akan susah tidur karena anakku pacaran. Aku akan senang dapat kenaikan gaji. Kalau aku di PHK, aku akan bersembunyi dan menangis. Mungkin suatu hari nanti aku akan memanjakan diriku sendiri, tapi aku pasti tidak akan menjadi miliarder. Tentu saja. Aku tidak akan tiba-tiba merasa hampa dan dingin. Dan meninggalkanku. Bosku WR sama sekali tidak hamil. Aku membawanya ke rumah sakit Huamei untuk pemeriksaan. Dokter Yan bilang dia sedang menstruasi. Pasti. Pasti sudah diperiksa oleh dokter Yan sendiri. Bos Baoer mengakuinya sendiri. Dia bilang, dia hanya ingin kamu bercerai. Supaya dia bisa mendapat kesempatan. Aku juga akan dipermainkan oleh seseorang. Aku tidak ingin melihat wanita ini lagi. Ini menakutkan. Apakah kamu ingin dia menghilang? Aku hanya bilang aku tidak ingin melihatnya lagi. Oh. Ngomong-ngomong, biaya sponsor stasiun TV akan jatuh tempo dalam 2 hari. Haruskah kita membayar? Ya. Ini yang terakhir kalinya. Oke, aku akan pergi dan menanganinya sekarang. Aku akan melakukannya sekarang. Selama periode ini, kamu telah mentransfer lebih dari 200.000 yuan. Apa masalahnya? Kamu bisa memberitahuku langsung. Cara ini akan merusak hubungan kita. Ya.
Chun Zhao memang menarik. Aku bisa memahaminya. Jika kamu benar-benar kesulitan, katakan saja padaku. Kamu hanya ingin memenangkan kembali uangmu melalui judi. Kita bisa membicarakannya di meja. Aku akan membantumu. Jika kamu tidak mempercayaiku, bagaimana aku bisa membantumu? Aku tidak mempercayaimu. Apakah aku akan memberimu surga? Apakah itu kepercayaan? Aku mengelola surga dengan sangat baik. Kamu mengatur Qiang Zai untuk datang. Apa maksudmu? Untuk memata-matiku? Ya, aku melakukannya. Aku tidak percaya padamu. Hei, kamu ingat nggak? Waktu kita cari kerja setelah lulus kuliah. Kan kamu datangi rumah ketua jurusan. Kamu hancurkan kesempatanku buat tetap di kampus. Kamu pikir nggak sama konsekuensinya? Kamu lakukan segalanya buat pisahkan aku sama Han Ling. Kamu pikir nggak sama konsekuensinya? Kenapa aku merasa kok kedengarannya begitu konyol kalau keluar dari mulutmu? Gimana sih Han Ling ninggalin kamu? Kenapa dia ninggalin kamu? Berani-beraninya kamu sebut nama Han Ling. Aku lakukan ini demi Han Ling. Aku kasih tahu kamu. Aku keluar. Aku akan bayar semua utangku padamu. Silakan duduk. Sekarang aku umumkan daftar karyawan terbaik tahun ini. Bonus untuk semua orang adalah 30.000 yuan. Zhao Peng sini. Liu Wei sini. Wang Hanyu. Liu Wei. Liu Wei. Waktu aku lagi frustasi. Dan waktu aku hampir kolapse. Itu bos Xiao sama Junda yang kasih aku kesempatan. Buat bangkit. Dan biar aku hadapi hidupku lagi. Seperti yang bos tulis di lagu Junda. Langit dan bumi. Temanku akan lihat surga di keringat. Di sini aku mau ucapin terima kasih. Terima kasih bos. Selama kamu nggak benci aku akan ikut kamu seumur hidup. Ahaha. Terima kasih bos. Qiangzi nyetir. Hahaha.
Telepon aku. Siapa? Han Ling. Sebenarnya kamu bisa telepon dia. Lagian sekarang juga susah banget. Susah banget sih. Angin dinginnya menusuk tulang. Tapi kita udah ngerasain kehangatan musim semi. Teman-teman, 1 tahun lagi telah berlalu. Sudah setahun waktu berlalu begitu cepat. Cinta, Ibu, apa yang baru saja kamu katakan? berhenti memilih-milih. Cari seseorang untuk menikah. Punya bayi. Punya keluarga. Dan kamu akan merasa tenang. Seumur hidup. Itu akan berlalu dalam sekejap. Aku tahu. Jangan khawatir. Aku tahu.